أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu sama pengajian kita, bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Allahumma amin. Dan jika engkau di dalam masjid, maka hendaklah engkau berniat i'tikaf pada antara maghrib dan isya. Itu karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man i'takafa nafsahu fi ma bainal maghrib wal isya'i fi masjidin jama'atin lam yatakallam illa bi salatin aw bi qira'atin kana haqqan 'ala Allah ay yubna lahu qasraini fil jannah masirata kulli qasrin minha mi'ata 'amin wa yughrasu lahu bainahuma ghurasan law tafahu ahlud dunya la wasa'ahum. Masih tentang beberapa adab kita mulai maghrib sampai waktu isya. Yang mana kata beliau kembali di antaranya hendaknya kita berniat i'tikaf di mana di masjid yang disembahyangi Jumat. Jadi kembali, jadi ada masjid jami', ada masjid gairu jami', ada masjid nang di Jumati, ada masjid nang kada di Jumati. Nah, di sini disebut adalah sembahyang masjid yang di salat Jumati berjamaah. Nah, lalu apa beriktikafnya di sana? Nah, itu bahwasanya termasuk di antara amaliyah antara maghrib lawan isya, yaitu beriktikaf tadi. Nah, yalah. Karena bahwasanya nilai orang yang i'tikaf di masjid selama inya di dalam masjid itu, selama itu juga pahala mengalir. Sekalipun seandai-andainya di dalam masjid ketikanya i'tikaf tanpa membaca zikir apapun, berdiam aja nya membaca Quran kada misal. Nah, lalu nya i'tikaf tetap ditulis pahala selama inya di dalam masjid tadi. Nah, cuma yang dijaga syaratnya apa? Harus berniat. Nah, ini kadang-kadang apa? Lupa. Makanya ditulis kadang-kadang di muka masjid itu apa? Niat i'tikaf. Ganal-ganal tulisannya. Kenapa jadi ganal? Supaya ingatan. Karena rancak kadang-kadang itu tuh apa? Kada ingatan. Ya kan? Nah, jadi bagus i'tikaf tadi. Apalagi tadi di waktu di antara maghrib lawan isya. Nah, makanya yang biasa orang banyak mengamalkan i'tikaf itu apa? Bulan puasa. Ya kan? Apakah lagi akhir daripada Ramadan, akhir 10 Ramadan itu biasanya orang banyak mengamalkan i'tikaf. Lakian binian dah di masjid-masjid ya, yang kayak macam di Martapura atau pian lihat aja. Bila mana 10 akhir Ramadan itu banyak orang yang malam bahari di sana. Napa gawiannya? I'tikaf. Nah, yalah. Cuma kalau nya bibinian, yalah bibinian itu kalau nya ada tanggungan laki ya, anak kah, itu harus seizinnya. Nah, jadi misalnya i'tikaf dia tapi bibinian namanya kada ada tasarah. Nah,
Nah jadi kembali ini amaliyah yang luar biasa tadi. Kenapa jadi bulan Ramadan kadang-kadang banyak? Karena kan gandaan pahalanya gana. Pahala yang sunat ketika bulan Ramadan dijadikan pahala wajib, ya kan? Nah inggih. Nang wajib bang berlipat-lipat gandaan. Nah inggih. Jadi pada ketika itu napa banyak orang mengamalkan i'tikaf. Nah di sini kembali ini adalah yang diantaranya dianjurkan benar itu diantara maghrib lawan isya. Bahkan ada sabda Nabi kita Muhammad SAW, Nabi, "Man i'takafa nafsahu fi ma bainal maghrib wal isya fi masjidi jama'atin lam yatakallam illa bi salatin aw bi qira'atin kana haqqan 'ala Allah ayyubna lahu qasraini fil jannah masirata kulli qasrin minha mi'ata 'amin wa yughrasu lahu bainahuma ghurasan law tafahu ahlud dunya lawasa'ahum." Artinya barang siapa mengiktikafkan dirinya pada waktu antara maghrib dan isya di dalam masjid yang tempat sembahyang berjamaah. Nah, masjidnya sembahyang berjamaah, ya kan, masjid jami, ya kan. Nah, ini. Ya memang itulah kelebihan daripada masjid jami. Lah, inggih. Jadi kalau nyangarnya masjid berarti pahalanya ganal. Nah, kalau kita ini ngarannya langgar, nah beda sedikit. Ya kan, beda. Nah, itikafnya ada. Ya kan? Nah inggih. Cuman apa? Kembalilah kalaunya di daerah Arab itu halah, inggih di negeri Arab tuh kadada musalla, kadada langgar masjid terus. Cuma kata-katanya ada jami', ada gairu jami'. Nah inggih. Nah ini adalah amaliyah apa? Nah untung nih, ya nang sembahyang ke masjid untung, sembahyang nang parak masjid untung, ya kan, kawa baitikaf antara maghrib lawan isya. Nah jadi barang siapa jar Nabi baitikafkan dirinya pada waktu antara maghrib dan isya di dalam masjid yang tempat sembahyang berjamaah, padahal tiada berkata-kata melainkan dengan mengucap salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dengan membaca Quran. Jadi gawiannya apa? Amalan. Jadi baitikaf satu dulu. Kemudian ketika itu napa kadada bepandir lalu masalah dunia. Nang digawinya napa? Baca salawat. Yang digawinya napa? Membaca Al-Qur'an, berzikir. Nah, kesemuanya itu napa? Gawian di antara maghrib isya tadi beserta i'tikaf. Niscaya adalah ia hak atas Allah Subhanahu wa taala bahwa memperbuat baginya dua mahligai di dalam surga. Dua istana. Luar biasa, masya Allah. Ini orang yang baitikaf di masjid antara maghrib dan isya diisinya dengan beramal beribadah, ya kan? Luar biasa pahalanya diberikan Allah kainan apa? Dua istana di dalam surga. Artinya apa? Berarti nyata masuk ke dalam surga. Ya kah? Inggi amalannya sederhana, ya kah? Inggi antara maghrib dan isya baitikaf. Pas benar ya Allah inggi. Nah istiqamah ya Allah inggi. Sekali aja napa penggawiannya dua mahligai di dalam surga. Artinya napa? Kalau sudah ada istananya di surga, kalau sudah ada rumahnya di surga, berarti pacangan ke dalam surga. Nah ini luas tiap-tiap satu daripada keduanya itu perjalanan 100 tahun. Inggih. Jadi perjalanan inggih antara dua mahligai ini jauh, inggih sampai 100 tahun. Nah, ya inggih luar biasa. Inggih luas benar. Artinya apa? Luas benar anunya nih, apa istananya nih. Nah, ya inggih. Cuma salawas-salawasnya di surga, salawas-salawasnya di akhirat biar 100 tahun enggak kata-katanya, biar 1000 tahun enggak kata-katanya, tetap itu masih satu umat. Kenapa garang? Karena lawasnya di akhir tadi itu kadada lagi masanya, ingin kadada hinggasnya. Lalu nang 100 tahun tadi sedikit nyaranya. Ada kita di dunia ini 10 tahun aja asal lawas. Kenapa? Karena ada masanya 2023, mun 2 tahun lagi 2025 asal lawas. Kenapa? Karena ada hitungannya. Amun di akhir kada ada hitungannya di 100 tahun kada jadi masalah. Bahkan ada riwayatnya di surga itu ketika diberi istana oleh Allah, inggih
itu napa puluhan tahun kayaknya masuki lawang pertama, kamar pertama hanya tabulik. Ya kah, Hajar, kamu muyakan kan muyakan kenapa? Karena masanya salawasan di sana. Biar 100 tahun ada lawas di sana. Kenapa teh? Karena masanya salawasan. Di dunia Bang, di dunia ini ada tingkan-tinggannya lalu asal lawas. Ya kah? Nah, ini. Bukan hanya di sana, bahkan menanamkan Allah Ta'ala ia baginya pada antara keduanya itu akan pohon kayu. Jikalau mengelilingi akan dia oleh ahli dunia, niscaya luas akan mereka itu. Nah, ada pulang pohon-pohonan, ada pohon diadakan Tuhan antara dua istana tadi. Nyata dulu pohonnya bagus di sana, iya kah? Kemudian buahnya paling nyaman sudah di sana. Pohonnya kada alang-alang, ganal benar. Ya Allah, jikalaunya orang kita di dunia nih mengelilinginya kada sanggup. Nela itu maksudnya di surga tidak ada lagi bacaannya. Ganal benar aja kayak apa lagi. Karena itu adalah darun ni'mah. Tempatnya kesenangan, tempatnya kalapangan. Nah makanya kalau kita memandang akhirat yang pacangan kita datangi nih. Di dunia itu napa kada jadi masalah buahnya seadanya, kada jadi masalah berlapah-lapah dulu beribadah kalau memandang kaina di akhirat. Karena itu kada jadi masalah aku lapah, kada jadi masalah aku meninggalkan kesenangan dunia, ya kah? Kada jadi masalah aku mengurangi guring, kada jadi masalah aku tenaga dan sebagainya pikiran sagan akhirat, kada jadi masalah kenapa memandang kaina di akhirat. Nah, ya kan? Nah, makanya bagus saja kita mengangan-angan akhirat tuh, apalagi surga bagus. Kenapa? Bahkan ada yang mengatakan kita hendak surga pun itu adalah termasuk di antara ikhlas. Kenapa dikanamai ikhlas juga masuk ke dalam surga? Karena bahwasanya surga itu adalah termasuk daripada akhirat. Berarti kita mau unting akhirat. Nah, mau unting akhirat itu apa ngarannya? Ikhlas ya kah? Nah, jadi bagus saja. Di hati kita nih jakanya nih diulah-ulah aku hendak ke surga kayaknya. Memandang misalnya apa mengatakan surga macam apa nyamannya, nikmatnya macam apa, raminya macam apa, bahkan selamanya di sana kada publik lagi. Kalau di dunia ini sementara sarami-raminya di dunia ampih juga. Ya kah, senyaman-nyaman makanan di dunia ampih juga. Ya kah, kenapa tadi? Karena ada masanya. Nah, amun sudah saraba kada boleh jadi dokter makan ampih berarti tak. Kadang putar boleh lagi kalau rumah aja kan kadang kau lagi tak. Nah, artinya apa? Ada saat-saatnya. Nah, itu makanya di dunia ini kita kada kawa nang sakahandak. Nah, yalah nang kawa sakahandak karena di akhirat. Di akhirat kada lagi sembahyang, kada ada lagi. Kada ada lagi pantangan-pantangan dilarang minum khamar, kada ada lagi suka minum masa puasa itu kada apa-apa lagi. Ya kan? Di akhirat kena yang lagi boleh aja. Bidadari dan sebagainya dinikmati, kada ada melarangnya lagi. Ya kan? Kada ada istilah nikah dulu bajujuran kada ada. Ya kan? Nah, kan nyaman sudah nih. Makanya di dunia ini ngarannya darul amal, di akhirat ngarannya darul jaza. Nah, kita pandang ke akhirat deh. Kenapa jadi pandang ke akhirat? Karena kita ini kada ada satupun manusia nang kada sampai ke akhirat. Ke akhirat berarti. Nah, ada nang berdahulu, ya kah? Banyak sudah nang berdahulu nih. Nah, itu tanda ngarannya kita pun pacangan kayak itu juga. Ya kah? Nah, nah, lalu persiapannya apa kita nisakan ke akhirat? Nah, iya ini pang persiapannya. Ba'amal, baibadah, ya kah? Bah lapah bandar jeung kayak ini jar kata kau beramian biar lapas satu mat. Lapas satu mat. Salawas di dunia aja. Imba ampih di dunia ampih juga. Nang manahani baramian, nang manahani nang apa maksiat, biar balapah awak beribadah, mengurangi guring, dan sebagainya. Itu cuma di dunia. Di akhirat kena ampih aja. Ya ampah aja dan. Nah, mudahan kita tujuan akhirat berataan lah di hati kita nih, ya kah? Nah, apa yang kita gawi, waktu-waktu kita, harta kita, tenaga kita, mudahan tujuannya akhirat ya lah. Nah,
Nah kembali habis. Maka apabila masuk waktu Isya, maka hendaklah sembahyang 4 rakaat yang 2 rakaat diniatkan sunat. Yang demikian niatnya sholli raka'ataini akibal adzana sunatan lillahi ta'ala. Jadi ada sembahyang sebelum Isya itu 4 rakaat ada. Jadi 2 rakaat ini apa? Sajago sembahyang 2 rakaat kemudian daripada yang sunat karena Allah Ta'ala, daripada bang ada ngarannya. Nah, cuma kayaknya ada juga setelah itu maka hendaklah sembahyang sunat 2 rakaat muakkad. Nah jadi nang muakkadnya 2 rakaat saja. Cuma hendak 4 rakaat silahkan. Ya kan? Nah cuma nang muakkad tuh apa? Nang hampir wajib Nabi kada pernah meninggalkan, nang dikarasi mengerjakannya sunat tadi adalah 2 rakaat sebelum Isya. Nah demikian niatnya usalli raka'ataini sunatul isya qabliyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar, artinya sah jago sembahyang 2 rakaat sunat isya dahulu daripadanya karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Nah setelah itu maka sembahyang fardu isya, setelah itu maka membaca puji-pujian yang dibaca kemudian daripada sembahyang 5 waktu, artinya wiritan. Nah bawirid itu bang lah, batutung sembahyang jangan kada bawirid. Inggih jangan kada bawirid kita nang kaya dilajari Nabi sudah. Karena Mbah Isa langsung melacung ada wiritannya, ada zikirnya nang dibaca Nabi Mbah Isa. Kemudian daripada sembahyang 5 waktu yaitu mengucap astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali hingga akhirnya. Nah banyak wiritan lah. Nah macam-macam wiritan baik yang sudah kita baca atau dimanapun orang membaca itu sebaratan bujur aja. Nah ini tinggal kita aja lagi nambah hendak. Nah seperti yang tersebut dahulu itu sudah. Setelah itu maka sembahyang 2 rakaat sunat muakkad ratibah yang kemudian daripada Isya, demikian niatnya usalli raka'ataini sunat isya ba'diyatan lillahi ta'ala. Ini ada qabliyahnya nih. Maka ada juga ba'diyahnya. Allahu akbar dan baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah. Nah ini ada di antara kelebihan inggih sembahyang ba'diyah Isya. Karena bahwasanya ada yang digawi Nabi itu di antaranya atau ulama-ulama bahari itu di antaranya imbah Fatihah membaca surah Sajadah Alif Lam Mim Tanzil. Sembahyang sunat saja. Nah inggih. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah tabarakalladzi biyadihil muluk. Tabarak. Ya, nah itu ayatnya sembahyang ba'diyah Isya. Nah, yalah kalau kita nang pamuyakan masih nafsu lagi asa banyak kan. Cuma kalau nya orang-orang alim, orang-orang saleh nang wali-wali itu ingin dalam sembahyangnya khatam Quran tuh kayak bagisanya. Ya kan? Nah ingin kayak Nabi sampai bangkak batisnya berdiri kayak bagisanya. Nah inginnya sudah terlatih. Ya kan? Ingin sudah beribadah tuh nyaman. Nah ini ada kita nih beribadah belum nyaman, mudahan nyaman. Ya kan? Kita nih beribadah munyak lagi, beribadah dipaksa-paksa lagi. Nah mudahan kayaknya ampih nanti paksa tuh. Apabila insyaallah ada jalannya. Nah ya lah ini rami beribadah nyaman, beribadah asyik, beribadah sampai jalannya insyaallah. Nah asal istiqamah. Nah ini biar panjang ayatnya terperami kan ya kan. Nah ini nah kemudian atau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah surah Yasin ya Rasulullah lah ini. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah surah Ad-Dukhan. Nah, maka sekali yang demikian itu dipilih kelebihan itu datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ayat-ayat tersebut berisian kelebihan. Ya kan? Berisian manfaat rahasia. Nah, di antaranya kayak Yasin. Ya, Yasin itu disambut dengan qalbul Quran. Yasin itu disambut dengan hatinya Al-Quran. Nah bahkan ngaranggi Yasin itu apa yang diniatakan. Nah ini kita nih apa niat yalah ingin baca Yasin insyaallah kabul. Nah itu hebatnya Yasin. Nah pada surah tadi apa? Surah Al-Muluk. Nah surah Al-Muluk itu disebut dengan suratul mani'ah.
surah napa penolak apa nang ditolak azab kubur. Ya lah inggih. Jadi orang nang mengamalkan tabarak inggih nang surah Al-Muluk nih insyaallah lepas daripada azab kubur. Nah itu nang barang batu di antaranya napa kada hancur di kubur aja. Napa amalannya surah Al-Muluk. Karena hancur di kubur itu azab juga ngarannya. Ya kan? Nah jadi orang nang mengamalkan insyaallah mani'ah artinya ditolak daripada azab kubur. Nah kita baca Yasin, kita baca tabarak ya kah? Nah, amalannya leh nah inggih. Jadi orang bahar itu bukan sembarang amalan. Mbah maghrib Yasin orang tabaraknya kah? Imbah kaina imbah subuh waqiah apakah karena kehendak nafsu aja kah nyaman baca ada dasar ada dalil-dalilnya. Memang dasar ada kelebihannya. Apalagi nanti surah Ad-Dukhan ngarannya. Nah, di dalam kota ada surah Ad-Dukhan ngarannya. Nah, surah Ad-Dukhan itu apa kelebihannya? Jadi Nabi Man qara'a surat Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Nah, atau kama qala Rasulullah. Ujar Nabi barang siapa membaca surah Ad-Dukhan ada panjang. Inggih di waktu malam maka berpagi-pagi memintakan ampun akan dia oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Bukan 70 ikong, 70.000 malaikat surah Ad-Dukhan. Nah, lagi jadi banyak kelebihan-kelebihan daripada Al-Qur'an nih. Ya lagi yang kita baca. Nah, surah Yasin, Tabarak, Idza waqa'atil waqi'ah, surah Sajadah ya kan? Surah Kahfi. Nah, itu baratan adalah surah-surah yang memiliki kelebihan. Nah, nggih. Nang kaya orang lagi nang batianan nih. Ya kan itu bagus oleh dibaca baik dibacakan atau baca seorang umanya nih. Ya kan atau abahnya akan bacakan bagus di antaranya ya Allah inggih surah Maryam supaya apa? Mudah beranak, surah Luqman supaya anaknya cerdas, surah Ar-Rahman supaya pengasih penyayangan banyak. Ya kan? Surah-surah nang dianjurkan oleh ulama. Nah, karena apa? Karena memang surah-surah tersebut Al-Qur'an ada memiliki rahasia-rahasia. Nah, inggih. Nah, kemudian lagi maka kemudian daripada 2 rakaat ratibah yang mengangkat itu maka hendaklah engkau sembahyangkan 4 rakaat pula karena sabda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla zuhur arba'an. Nah, itu akan datang inalah gitu aja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala dosa kesalahan kita, berkata ilmu yang manfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita berikan Allah taufik hidayah kaum amalkan dan mudah-mudahan diistiqamahkan dalam amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala amal kebaikan kita diberikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pula mengabulkan segala hajat kita, mengabulkan segala urusan kita. Semoga kita hidup beriman sempurna dan sampai mati beriman husnul khatimah. Mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma min alil kaniyah wa ila hadratin Nabi alfa.